Ada ayat ammah, ada ayat khosoh, ayat umum wajib sholat. Contohnya, contoh saja satu, wajib sholat. Siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ayat khusus, wajib perang. Kapan itu? Ya kalau lagi perang. Allah. Makanya kalau Bapak dengar di Instagram saya, belak-belakan bersama Said Akil itu, kalau ada kelompoknya ingin mimpi ke belakang khilafah, saya mimpi ke belakang Wali Songo. Saya mengajak warga NU, ayo kita membangun bangsa ini ke belakang. Kita tiru metodenya Wali Songo. Sudah barang tentu dengan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, enggak sama. Tapi metodenya, paham betul? Enggak ada Wali Songo masuk desa, takbir, enggak ada. Wali Songo mendahulukan akhlak, budaya. Masya Allah, malah begitu dikalahkan. Raja Brawijaya V, Hindu, istrinya banyak, 600 istrinya, Bu. Gak apa-apa, raja gak apa-apa. Kalau Pak Kapolres gak boleh. Raja Brawijaya yang kelima, namanya Kertabumi. Istrinya berapa? 600. Salah satu, malah dua sih. Salah satunya yang terkenal, satu aja deh. Islam, muslimah. Namanya dari Cina Muslim. Namanya Subanji atau Dewi Retno. Sah mboten? Sah tidak? Laki-laki Hindu, istrinya Islam, sah mboten? Mboten, enggak sah. Bukan kita menghina agamanya, enggak, memang aturannya enggak sah. Kalau laki-lakinya Islam, yang istrinya non muslim, sah. Walau pinter dewe lah, orang Islam itu pinter dewe lah. Tapi Allah punya hikmah, punya rahasia. Punya anak laki-laki. Nama Cinanya Jinbun. Maklum anaknya ibunya Cina, nakal. Setelah nakal, dibenci oleh keluarga istana, keluar dari Majapahit, dari keraton keluar, jalan ke timur. 40 kilo apa 30 kilo lah. Masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan ulama besar, namanya Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi. Yang bapaknya Ibrahim ini mendarat di Palang Tuban dengan bawa dua anak Rahmatullah dan Ali Murtadho dan ponakannya Abu Hurairah. Alah, cerita ini enggak ngerti sampean. Itu paling sulit, kadang diajak dongeng gini enggak ngerti. Nanti diajak masalah usul fikih enggak ngerti. Diajak masalah hadis enggak ngerti. Ngerti nopo? Ngerti lagi. Takbir, ngerti cuma itu aja cuma. Masuk Islam si Jinbun tadi. Namanya diganti Abdul Fattah. 5 tahun ngaji Islam, hafal Quran. Permisi pada gurunya, Syekh, saya anak raja, anak penguasa, harus jadi raja. Ya silahkan, saya dukung, saya doakan. Ringkas cerita, tidak lama berdirilah kerajaan Islam pertama di Demak, Bintoro, rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Brawijaya V. Bapaknya kaget, anak jadi raja Islam. WA ke anak yang satu, Prabu Sriwijaya di Kukang itu Palembang. Kukang itu bahasa Cina, maknanya pelabuhan besar. Sekarang Palembang itu. Sana rajanya anaknya Brawijaya juga, namanya Aryadilah. Nah,
si Jinbun jadi raja Islam. Bagaimana pendapat kamu nak? Atau komentarmu lah. WA-nya di-reply, dijawab. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf. Saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah, tapi Fatahillah. Bapaknya kaget. Ini anak masuk Islam semua. Lama-lama masyarakat Majapahit ikut Demak. Kenapa? Banyak, sebabnya banyak. Ini kalau dongengnya 2 tahun nih. Nyun sewu, kalau ada orang Hindu yang datang, bukan saya menghina, bukan. Ini ilmiah, apa adanya ngomong. Agama Hindu menganggap manusia itu berkasta-kasta. Brahma yang paling atas, Satria, Sudra, Varia, Waisa. Kita ini Sudra ini harus. Yang Sudra ini, apalagi sangi sore, apalagi sebawahnya, tidak boleh menggunakan lapal atau sebutan ingsun, aku. Gak boleh. Kaulo alit, budak kecil, jongos kecil. Gak boleh. Ingsun raja ingsun tuh. Kita gak boleh ngomong ingsun, tangkap dan ramil. Kita ini kalau salaman dengan raja, gak boleh tangan, dengkul yang dicium. Kita ini kalau kelas kita ini menghadap raja, menciumnya bukan tangan, dengkul. Tapi sekarang masih di Jogja itu. Coba. Wali Songo ngajarkan nawaitul wudu'a, niat sopo usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo. Orang Jawa kaget. Seumur-umur gak boleh ngomong ingsun kecuali masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, sampai kiamat kurang rong dino, nggak bakal ngomong ingsun. Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bakal ngomong ingsun. Akhirnya ini salah satu aja, salah satu contoh aja ini. Berbondong-bondonglah, waro'aitan nasayat ulu nafi dinilai. Ada kiai jalan-jalan, ada orang sesajen. Apa ini Pak? Apa ini? Sesajen kiai. Untuk apa? Nasi sekepel pojok rumah. Untuk apa? Ngusir roh jahat, tuyul, kuntilanak, perkayangan, supaya lari dari saya. Babi ngepet, jangan datang ke sini. Kata kiainya, kamu kan kaya, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Nurut dia. Dari 30 piring, 40 piring, 40 mangkok lauk. Lapor kiai, sudah jadi 40 piring. Dengan lauknya 40 mangkok. Taruh pojok mana, diatur perempatan mana lah, di bawah pohon mana lah. Kata kiainya, bukan ditaruh di pojok perempatan atau di bawah pohon, tapi dimakan oleh tetangga teman, diundang semua suruh makan. Sebelum makan, kita minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi paham. Alhamdulillah. Itu loh dakwanya. Gak ada wali takbir, gak ada. Bawa pentung lagi, gak ada. Itu dakwanya cara wali. Nah inilah, berani berkata begini, berarti kita sudah memegang amanat. Sehingga lama-lama Brawijaya 5 ditinggal rakyatnya. Lingak-linguk rakyatnya wis entek. Masuk Islam, dengan masuk Islamnya Brawijaya 5, tamatlah, selesailah riwayat Imperium Majapahit yang gagah perkasa ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Filipina, Majapahit semua itu. Namanya Nusantara namanya. Majapahit semua bubar tanpa diperangi, tanpa diteror, tanpa dibom, apalagi ditakbiri, nggak ada. Hilang karpe dewe, hilang sirno kertaneng bumi. Ini yang bukan orang Jawa, maaf nih kalau kurang paham nih.
Tapi Pak Syihab keluaran tebu ireng paham. Ilang sirno kertaneng bumi. Kerajaan Majapahit hilang ditelan bumi. Nah ilmunya mana itu? Ilmunya orang Majapahit yang bisa terbang, yang sakti-sakti itu. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa, ilmunya orang Jawa kalah oleh jampinya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya nerobos karena keseringan bikin proposal. Kiai Wahab itu Kang Solihan, Kiai Wahab, muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Sumatera Selatan. Jumpa Kiai Kamil Soleh, bapaknya Taufik Kamil mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar. Itu NU pertama Palembang. Kemenes Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Ke Pagentongan Bogor. Ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan, Kiai Satorial Jenangun. Ke Majalengka, Kiai Abdul Halim Limunding. Semarang, Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal namanya, Guru Faisal. Muter-muter tahun 25, 24, 25 bayangkan. Sekarang aja saya ke Menes males kok. Sekarang tuh ada mobil, saya punya mobil, ke Menes masih males. Jauh dan belok-belok jalannya jelek. Kiai Wahab tahun 25 datang ke sana. Tanpa proposal. Uang sendiri. Karena muter-muter itu lama, nggak kayak sekarang saya ke Surabaya pagi berangkat sore pulang, tahu itu lama kan? Maka Kiai Wahab istrinya banyak. Sampai-sampai pernah naik kereta api dari Jombang, dari Jogja ada perempuan naik, duduk di sebelahan, di depannya. Kata Kiai Wahab, saya kok seperti kenal kalau sampean. Lagi om kalau bekas istri sampean. Tapi istri lu halal. Istri halal bu. Halal nikah betul. Hanya saya hormati. Oleh karena itu, kalau tujuan kita, prinsip kita, tadi dalam BA juga dikatakan, ahli sunnah jamaah. Jelas, sejak dulu, sekarang dan seterusnya, ahli sunnah tidak pernah bergeser. Yaitu memperjuangkan kalimatul haq, bitawassut wat tasam. Moderat dan toleran. Paham betul? Paham tidak? Tawassut moderat. Tidak radikal dan tidak liberal. Butuh cerdas. Dikira gampang apa? Memberikan, meletakkan dasar-dasar tawassut wasatiyah gak gampang. Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai. Tawassut. Quran hadis saja jumud, eksklusif, malah ekstrim, malah radikal. Quran hadis saja. Akal saja, wah liberal, karpe dewe nanti. Ini enggak. Akal dipakai, Quran nomor 1, tapi akal juga dipakai. Itu sulitnya tawassut. Maka yang bisa tawassut hanyalah orang yang cerdas. Yang tidak cerdas nggak mungkin tawassut. Jadi kalau yang moderat berarti cerdas, yang tidak moderat berarti jawab, berarti apa? Goblok. Sama namanya. Ngomong sampai lu bukan saya. Sekali lagi, yang tawassut berarti, yang tidak tawassut berarti yang ekstrim, yang radikal, yang teror, yang keras saja, kurang keras. Yang ekstrim, yang radikal, yang teror, HTI, Wahabi, Salafi. Yang paling berjasa dalam membangun, meletakkan dasar-dasar wasatiyah syariah adalah Imam Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu?
Imam Syafi'i, kok dikira Mas Syafi'i yang tukang jual bakso itu? Lahir kota Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah, wafat di kota Fustot, Kairo, Mesir, tahun 204 Hijriah. Beliau berjasa besar, meletakkan dasar-dasar moderasi dalam bersyariah. Menurut beliau, kita bersyariah, satu, harus berdasarkan Quran. Tapi Quran macam-macam ayatnya. Pidato gampang. Mari kita kembali pada Quran. Oh, apa maksudnya? Saudara-saudara umat Islam. Mari kita kembali pada Al-Quran. Iya cara kembalinya. Ya mbuh. Quran itu tipe ayat. Ini salah satu sudut saja. Salah satu sudut ini. Itu macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas. Tidak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Ada ayat remeng-remeng mutasyabihah. Aula mastumun nisa. Orang punya wudhu senggolan dengan istri. Sengaja batal wudhunya. Menurut Imam Syafi'i sengaja nggak sengaja. Syahwat nggak syahwat. Kakek-kakek, nenek-nenek senggolan. Nggak sengaja batal wudhunya. Menurut Imam Malik, kalau syahwat baru batal, enggak syahwat enggak apa-apa. Menurut Imam Ahmad, kalau sengaja, kalau lupa enggak, kalau enggak sengaja enggak batal. Menurut Imam Hanafi, kalau tidak yang satu enggak batal. Apa yang satu? Yang satu apa? Paham enggak? Alah, masa gampang kerjaan tiap malam kok. Coba. Ngerti enggak itu? Yang selalu pidato, mari kita kembali pada Quran. Ngerti enggak kayak gini nih? Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Harus taat pada pemerintah. Muqayyad. Dengan syarat. Kalau pemerintahnya benar. Satu rentetan, tapi nilainya beda. Paham betul? Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Mutlak. Absolut. Harus taat pada pemerintah. Muqayyad. Lihat dulu pemerintahnya benar apa enggak. Perintahnya benar apa enggak. Baru kalau benar harus taat. Kalau enggak harus dilawan. Muqayyad namanya. Cuma satu rentetan kata. Ngerti enggak ini? Yang suka khutbah. Mari kita kembali pada Quran. Ngerti enggak kayak ini nih? Ada ayat ammah. Ada ayat khosoh. Ayat umum wajib sholat. Contoh saja satu. Wajib sholat. Siapa saja. Di mana saja. Kapan saja. Ayat khusus. Wajib perang. Kapan itu? Ya kalau lagi perang. Paham betul? Alladzina ukhriju min diyarihim. Alladzina hajaru ukhriju min diyarihim. Wa udhu fi sabili. Wa qatalu wa qutilu. Lau kaffiran anum sayiatihim. Wa adkhilannahum jannatin tanjil anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh. Langsung disambut bidadari cantik. Sudah telanjang. Siap pakai. Ayat lagi perang. Perang Ahzab. Madinah dikeroyok 10.000. Di dalam Madinah hanya 1.000 orang Islam. Kurang malah. Kurang dari 1.000 malah. Dikeroyok 10.000. Dipimpin Abu Sufyan. Nah, beberapa sahabat ketakutan. Nabi bikin parit. Untuk menjaga pertahanan Madinah. Datang musuh. Banyak sekali yang kudanya besar. Bisa loncat parit. Bisa loncat parit masuk kota. Beberapa sahabat ketakutan, ngunci diri dalam rumah. Ayat itu turun. Keluar dari rumah. Lawan itu. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini ayat umum Pak khusus. Kalau lagi perang, ayat ini dibaca. Kalau lagi perang, diamalkan. Kalau lagi perang. Kalau lagi perkawinan, masa banyak ayat itu. Nah, lagi perkawinan bacanya ya. Wa'ashirna bil ma'ruf, romantisme suami istri, gitu loh. Bila perlu dibawa pula kitab Qurratul Uyun, 28 posisi, Kama Sutra, gitu terang. Kawinan, lagi perkawinan, aku malah baca, Alladzina wa'udhu fi wa qutilu. Coba, yang novis apa itu namanya, Pak? Yang Surabaya itu, yang ngebom gereja itu. Padahal kalau bomnya dilempar, selesai kan? Dilemparnya ke gereja. Enggak. Kalau Qurannya, wa qutilu. Membunuh dan terbunuh. Pahamnya pendek banget caranya. Ya kalau mau ngebom gereja, lempar aja. Kenapa sih? Enggak. Dia sini harus mati. Harus surga nanti. Kalau tidak mati belum surga. Qurannya waqatalu qutilu.
Dan lagi harus anaknya dibawa. Coba. Kan cara akal yang waras sih, yang agak waras lah. Panggil temannya, titip anak saya ya. Anak saya masih kecil, titip ya. Saya mau ngebom gereja. Titip anak saya. Itu enggak. Anaknya dibawa empat-empatnya. Pasang bom di perutnya. Coba. Waras nggak orang kayak itu tuh? Ini karena enggak cerdas tadi. Paham betul. Karena enggak wasatiyah tadi. Anaknya diajak ngebom. Coba. Wajib. Kalau yang agak normal dikit lah. Anak titipkan. Titip anak saya ya. Saya mau ngebom. Titip anak saya ya. Anaknya diajak mati bareng, mati bersama-sama. Ya, enggak waras banget. Islam itu. Kayak gitu Islam.